Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa, perkenalkan saya Zera Zatira, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial perihal laporan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, tentunya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewajiban lapor pajak di Indonesia. Apa itu SPT tahunan pribadi? Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap wajib pajak WP harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT dengan batas waktu paling lambat di bulan April untuk WP badan atau perusahaan dan di bulan Maret untuk WP orang pribadi. Bagaimana cara melapor? Pelaporan tersebut sudah bisa dilakukan secara online. Namun, ada yang perlu kita ketahui terkait jenis formulir yang harus kita isi. Yang pertama, formulir SPT 1770SS untuk karyawan dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Mereka harus menggunakan formulir SPT 1770SS. Yang kedua, formulir SPT 1770S, sedangkan wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun mengisi form SPT 1770S. Yang ketiga, formulir SPT 1770 yang memiliki penghasilan lebih dari satu pekerjaan maka mengisi form SPT 1770. Langkah lapor SPT tahunan pribadi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tutorial penyampaian SPT menggunakan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop atau tab, smartphone dan terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan atau upload SPT. Pada tutorial ini kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan opsi formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahunan pajak, isi status SPT normal. Pembetulan dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendetek secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk mengisi SPT dengan tekan iya. Bila tidak Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, bagian A isi penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh berutang. Anda juga dapat mengubah dan menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta. Isikan keterangan nama harta dengan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta, isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar hutang pada akhir tahun. Data hutang yang telah Anda input dapat tahun sebelumnya. Dapat Anda tampilkan kembali melalui menu hutang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda menambah data hutang lainnya, klik tambah, pilih kode hutang sesuai dengan jenis hutang. Namun, pemberi pinjaman
alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah hutang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan, lalu klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isi penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP, pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4 akan terisi secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan pada lembaga zakat yang telah disahkan pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong, maka penghasilan kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada bagian petunjuk C10. Bagian D, poin 14, hanya perlu diisi apabila Anda perlu membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan selanjutnya. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk dibuatkan e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu no transaksi, penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NPPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bila data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Selain kode tersebut, pada kolom yang telah disediakan, klik Kirim SPT. Maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon Krim Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Rekan Mahasiswa untuk mendapatkan tutorial lainnya. Pajak Kuat Indonesia Maju!